buat kita. Mudah-mudahan pulang dari sini berkat dapat, pahala dapat, ilmu juga dapat. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari konteks umur, ini yang datang kebanyakan anak-anak muda. Alhamdulillah. Yang tua-tua bagian sono. No. Yang udah pada doyong ke arah barat. Pesan maulid justru penting buat anak muda. Karena anak muda pelanjut estafet kepemimpinan umat. Ada setembaga yang berbunyi inna fi yadis syubban amrul ummah wa fi aqdanihim hayatah. Sesungguhnya di tangan anak-anak muda itu nasib umat di masa yang akan datang. Dan di balik gerak langkah kaki mereka itulah nasib kehidupan umat di masa yang akan datang. Kalau anak muda Islam sekarang hebat, cerdas, gagah, berani, insya Allah ke depan umat juga akan jadi hebat. Amin. Amin. Kalau generasi umat sekarang loyo, maka naudzubillah ke depan nanti umat menjadi loyo juga. Naudzubillah min dzalik. Maka anak-anak muda harus energik, anak-anak muda harus hebat, nasyad, anak-anak muda harus cerdas, secerdas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara hadirin rahimakumullah, momentum kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering dimaknai sebagai momentum perubahan. Ada satu ungkapan yang sudah sangat masyhur, momentum minal zulumati ilan nur. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Allah, lama-lama melempar mic juga ini. Ya Allah. Ini pesan Bib, ngomong gak usah lama-lama. Gitu ya. Iya. Anak muda kan memang begitu. Kalau diceramain ngantuk. Kalau main game 24 jam buat. Pantang sampai nempel di tikar. Dia tawa sendiri, dia merengut sendiri, teriak sendiri, PA sendiri. Orang tua kasih nasihat, iya pak, iya pak. Orang tuanya pergi, dasar Firaun. Begitu orang tuanya. Iya. Emaknya kasih nasihat, iya mak, iya mak. Di balik pintu, dasar mak lampir. Nah sekarang tuh, ini model-modelnya nih. Jangan begitu ya bang, durhaka itu. Iya. Ada satu ungkapan yang masyhur, minal zulumati ilan nur. Itu momentum yang biasa diungkap. Itu makna substantif, makna mendalam dari peristiwa kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Minal zulumat era jahiliyah ilan nur, itu adalah ad-dinul Islam. Oleh karenanya ketika baginda Rasul mengatakan inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, itu artinya sungguh aku dibangkit untuk merubah peradaban manusia dari yang hina menjadi peradaban yang bermartabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Makanya kalau udah hari gini ada orang yang belum juga mau ngikut Islam, itu nisbahnya nisbah jahiliyah. Itu dinisbahkan kepada orang-orang yang demen dengan cara-cara jahiliyah. Sholat nggak mau, jahiliyah. Ngaji nggak mau, jahiliyah. Puasa nggak mau, pacaran mau, jahiliyah. Mojok mau, jahiliyah. Jahiliyah. Naudzubillah ini. Orang-orang yang sudah sampai pada tahap di mana dia berada pada kondisi yang cerah, an-nur, ad-dinul Islam, gaya hidupnya menurut tata cara Islam. Betul tidak? Betul tidak? Saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang sanggup pada garis ad-dinul Islam yang benar, kita disuruh Allah mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Allah sebut baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Nabi contoh yang baik bukanlah contoh yang pasif, tapi contoh yang dinamis bergerak. Nabi bukan contoh yang mati, Nabi contoh yang hidup. Nabi bukanlah figur yang hanya pandai memberikan contoh, tapi juga Nabi pandai menjadi contoh. Hadirin rahimakumullah, lebih 14 abad yang lalu Nabi sudah berbaring di raudhahnya, tapi seakan Nabi hidup berada di tengah-tengah kita. Betul tidak? Bahkan tidak sedikit pendapat yang mengatakan bahwa ketika mahalul qiyam itu baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita. Woi, ketika mahalul qiyam berdiri semangat, gemercik rebana, suara kita melantang, tangan kita angkat, wangi-wangian ditebar. Itu apa maksudnya? Menyambut kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Makanya kalau asyraqah jangan ngantuk. Ya Nabi sambil ngupil, alaika ya Rasul salam. Diri yang tegap menyambut baginda Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Wangi-wangian semerbak, dicolekin minyak kita, betul tidak? Betul tidak? Itu bukan tradisi yang tanpa makna, itu ada makna luar biasa. Gitu. Ada di satu kampung tuh, orang gara-gara nggak dicolekin minyak sampai marah tuh. Ya, asrakal semua dicolekin, dia kagak. Begitu selesai dia tanya, kenapa lo? Gua lu nggak colekin minyak, lu marah sama gue? Gitu. Saya pikir begitu. Itu pemaknaan yang salah, kelewat aja sebenarnya. Tapi dia marah, kurang ajar lo ya. Orang dicolekin gua kagak, lu marah sama gue? Ada kayak begitu tuh. Saking fanatiknya, saking luar biasa menghargai itu. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya beruntunglah, berbahagialah orang yang Allah takdirkan malam ini hadir ke sini bersama dengan jamaah yang lain memuliakan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan pulang semua dosa diampuni, hajat dikabul, jodoh dikasih. Yang lagi nyari ya? Iya, kan jodoh udah dicari itu. Banyak udah nyari kemana-mana nggak dapet ya, sampai gempor nggak dapet. Karena Allah belum tuliskan dia. Ya, ini siapa namanya nih? Dulu yang ngaji di rumah juga, Habib. Ya,
Ganteng itu, kumisnya tipis. Udah menikah dia? Udah ya? Anak berapa? 2. Masya Allah. Ini contoh kecil-kecil lekdi ini. Lekdi nyolek jadi. Iya. Saya punya teman anaknya 11. Dia sampai lupa sama nama anaknya tuh. Saya tanya, resepnya apa sih bang? Saya nggak ngapa-ngapain Ustaz, saya lemparin anduk doang. Dilemparin anduk jadi 11. Dia lupa nama anaknya kebanyakan. Ya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita nyontoh Nabi. Nabi bukan figur yang hanya pandai memberikan contoh, tapi Nabi pandai menjadi contoh. Luar biasa. Kalau Nabi nyontoin kita agar menjadi umat yang pandai berbagi, peduli kepada sesama, Nabi contohin juga. Satu ketika Nabi itu dikasih hadiah kain sarung bagus, ditenun sendiri oleh yang ngasih. Ya. Begitu sampai rumah Nabi pakai tuh kain tuh. Nabi pakai keluar, ada sahabat-sahabat. Ada satu orang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kainmu bagus. Aku suka dengan kainmu." Nabi nggak banyak ngomong, langsung aja pulang tuh. Kain dilepas, dilipat, dibungkus. "Ya Fulan, berikan kain ini kepada si Fulan." Begitu. Dibawa dikasih si Fulan. Sahabat-sahabat yang lain sampai marah. "Wahai Fulan, bukankah kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan orang? Itu kain Nabi sedang senang-senangnya kau minta. Mana akhlakmu?" Apa kata si Fulan itu? "Aku memang suka dengan kain ini, tetapi aku mendapatkan kain ini bukan untuk kupakai, tapi untuk kujadikan kain kafanku nanti bila aku meninggal." Tidak lama benar sahabat ini meninggal dunia dan dibungkus dari kain yang diberikan Nabi kita Muhammad. Kayak begitu tuh. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kain baru apa kain bekas yang kita pakai, yang kita kasih orang? Kain bekas. Ya, jangan ingin bekas aja. Saudara hadirin rahimakumullah. Kita memang tidak sampai kepada derajat Nabi. Tetapi paling tidak kita contoh sirah tradisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita memperhatikan Maulid pada hari ini, pada malam ini, maknanya adalah bagaimana kondisi ini kita jadikan momentum bagi kita untuk berubah, menjadi lebih baik. Nih anak-anak muda nih, woi, anak-anak muda, jangan cuma pandai nabur rebana Maulid, subuh jangan kesiangan. Subuh kesiangan, subuh jam 7. Ya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda Maulid belajar mesti pinter, nilai bagus. Anak muda rajin Maulid, kudu bakti kepada orang tua. Anak-anak muda rajin Maulid, kudu giat rajin bekerjanya. Karena itu bagian yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cinta sama Rasulullah, tapi sunnahnya diterlantarkan. Cinta kepada Nabi, tapi akhlaknya tidak diikuti. Cinta kepada Nabi, tapi gaya hidupnya tidak mengikuti Nabi. Ya, gaya hidupnya mirip tuh. Yang mana tuh dulu tuh? Di Citayam Fashion Week tuh. Ya, naudzubillahi min cara berpakaiannya dan yang lain-lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh yang baik. Bukan untuk semua orang tuh. Hanya untuk 3 orang yang punya karakter, yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan hidupnya. 1, liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Itu Nabi jadi contoh dalam hidupnya.
Orang-orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bakal pernah menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidupnya. Hanya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah itulah yang mencontoh Nabi kita Muhammad. Jamaah, rahmat Allah penting tuh. Ada hadis bunyi begini, lan yanjua ahadun bi amalihi. Orang tidak akan selamat dengan amalnya. Al-Quran memang ada ayat yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ma lisababiha. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab amal perbuatan kamu. Loh, kok jadi bertentangan? Tidak. Al-Quran mengatakan masuk surga dengan amalmu. Hadis mengatakan seorang tidak selamat dengan amalnya. Tuh. Maksudnya di sini adalah tiket orang ke surga ada dua. Satu amalnya, dua rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar amalnya banyak, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, dia tidak layak masuk surganya Allah. Karena itu dua harus kita capai. Amal ibadah kendaraan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kerangka beramal ibadah agar mendapatkan rahmat Allah itu, jadikan Rasulullah teladan kita dalam hidup. Oleh karenanya, orang-orang yang sanggup menjadikan Rasulullah teladan hidupnya adalah yarjullah. Orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rahmat Allah, redha Allah, pastilah orang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah, redha Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan baginda Rasulullah adalah teladan hidupnya, bukan yang lain-lainnya. Saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua, orang yang bisa menjadikan baginda Rasulullah teladan hidupnya adalah wal yaumal akhir. Orang yang mengharapkan hari akhir. Artinya mengharapkan dapatkan kenikmatan di hari akhir nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang dalam hidupnya sangat istiqamah, memahami mana aspek yang halal, aspek yang haram. Karena hanya dengan itulah jalan keselamatan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hamba Allah yang akan sanggup menjadikan Nabi sebagai teladan hidupnya adalah wa dzakrullaha katsiran. Orang yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir begini, yang kita baca zikrullah, kita baca salawat kepada baginda Rasulullah, itu adalah orang-orang yang padanya ada karakter suka menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin rahimakumullah, orang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an menyebut sebagai ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang yang senantiasa dalam hidupnya berdiri, duduk, berbaring mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ulul albab. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berakal. Kenapa? Seluruh hidupnya digunakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di rumah mengingat Allah, di jalan mengingat Allah, di pasar
ingat Allah. Di kantor mengingat Allah. Di mana saja dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di kamar mandi dia juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka standar utama hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda, anak muda, menjemput pacar, ingat Allah. Boncengan juga ingat Allah. Bilang jangan nemplak boncengannya ya, bonceng aja, gitu tuh. Gitu mestinya anak muda. Ya, ini kagak pakai motor injok jenungging. Ya Allah. Naiknya nyemplak. Pegangan nih, pegangan. Dikebut. Ada polisi itu direm kan ya. Ya itu mah depan empuk belakang keras. Belakang empuk depan. Ngertiin deh. Ngertiin deh. Kalau begitu Allah nggak ada udah tuh. Allah. Kalau sandarannya Allah, ya hati-hati. Memang lagi ta'aruf, tapi hati-hati. Kalau model ente mah bukan ta'aruf. Bukan ta'aruf. Ya, begitu. Geragas. Tuh geragas. Geragas. Maruk ya. Maruk ya. Maruk ya. Enggak boleh ngeliat jidat licin. Iya, udah memepet aja. Gitu. Bukan anak muda di sini, bukan. Sono. Di sono no. Ya, di Kepulauan Seribu. Di sini mah nggak ada. Paling 1-2. Paling 4-5. Paling 10-15. Saudara hadirin rahimakumullah. Jadi kalau sadar kita Allah, kita akan aman. Maka contohlah begini Nabi kita Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Semuanya dapat pahala, dapat ilmu. Ustaz doain yang lagi sekolah lulus, diterima di sekolah negeri, yang belum bekerja dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Ya Rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Haturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Ridwan Thayyib yang telah menyampaikan tausiah atau nasihat. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita dapat meladani dengan peringatan Maulid ini. Kita dapat meladani akhlak-akhlak daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ialah santunan anak yatim, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Syarif Ibrahim bin Sultan bin Mustafa Al-Bakhar. Pada beliau akan tempat kami persilakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam
Ini acara terselenggara. Ada tukang bubur yang ikhlas, alhamdulillah. Ada tukang burung yang ikhlas, alhamdulillah. Yang penting jangan tukang bohong, alhamdulillah. Sampai ada tetangga yang nyelengin 365 hari nyelengin buat maulid Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Ditepuk seribuan semua, alhamdulillah. Bi ahlil bab ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, demikian tadi santunan yatim. Semoga yang telah memberikan santunan yatim Allah tambahkan rezekinya dan Allah sehatkan badannya. Untuk lanjut acara yang selanjutnya, ceramah kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib dan Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Mustafa Al-Bahar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil khaliqati ajaman wa araba wa azkahum hasaban wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadatin nujaba amma ba'd. قال عز من قائل كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الصادق المصدوق في حديثه أنا أول خروجا إذا بعثوا أنا قائدهم إذا وفدوا أنا مباشرهم إذا يئسوا أنا سيد ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بيده. وقال أيضا أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال أيضا أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن فإن حمالة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأسفيائه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبائي الكرام المحترم الداعي إلى الله أخينا الحبيب سيف الرحمن ابن سيد الوالد كماندر الحبيب سلطان ابن الحبيب مصطفى البحار متعنا الله بطول حياته وكثر الله أمثاله ونفعنا به وبعلومه Fitdar ini amin. Kita doakan beliau beserta keluarga semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya,
serta ilmunya manfaat bakal kita sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta tidak lupa juga ad-da'i ilallah wa rasulih al-habib Syamil bin Yahya al-habib Muhsin ibn al-marhum Sayyid Wali Habib Zain al-Bahar al-habib Idrus al-Bahar al-habib Hasan Fauzi al-Bahar, serta para alim ulama lainnya, para asatidz, para muallimin alladzi lam azkur asma'akum la nuqsa takriman wa ta'ziman lakum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para aulia dan orang-orang yang soleh itu mengatakan inda zikrul aulia tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut-nyebut nama para aulia maka akan timbul rahmat, akan mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian. Wabil khusus bagi umat Islam, umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa mereka para aulia? Mereka menjadi orang-orang yang soleh, mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu karena mereka tidak lepas dari sunnah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian. Nabi mengatakan arba'un man kunna fihi faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Artinya ada 4 macam yang apabila manusia melaksanakan 4 macam tersebut maka manusia itu akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lisanun zakir, lisan, lidah yang kita miliki ini yang selalu mengucapkan zikrullah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai lisan yang baik, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam hidup, dia tidak akan pernah mengalami kesusahan dalam hidup. Orang banyak yang bunuh diri, banyak gak kira-kira? Gara-gara stres. Kenapa jadi stres? Karena tidak mempunyai tuntunan agama, agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah biasakanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperbanyak zikrullah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nikmat oleh Allah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ataupun banyak tetap kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita melihat-lihat keindahan alam ciptaan Allah, maka spontan orang yang mempunyai lisan yang baik itu lidahnya segera memuji kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Dan jika diberikan musibah oleh Allah maka dia akan menerima dengan lapang dada dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini dari Allah, suatu saat nanti kita pun akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebenarnya lagi nungguin ngantri masuk ke dalam kubur, betul nggak kira-kira? Siapa yang lebih dulu? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Namanya umur nggak pandang tua, nggak pandang muda, betul nggak kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak atau bayi sekalipun, jika sudah tiba ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, yang kedua hadirin wal hadirat sekalian, kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita sudah Allah jadikan hamba Allah ini sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang penuh dengan kesempurnaan, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya adalah kita manusia yang paling bagus Allah kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang ketiga kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah au badanun ala bala'is sabir, badan
yang dikasih macam-macam penyakit oleh Allah, namun dia tetap bersabar, tidaklah ia menggerutu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la takhunu khaunan li zaujiha. Ialah seorang wanita solehah yang tidak pernah berkhianat kepada suaminya. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya faqad utiya khairat dunya wal akhirah, telah diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jika ia mati, maka akan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa keridhaannya Allah dan keridhaannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah para hadirin wal hadirat sekalian, sejenak marilah sama-sama kita renungkan akan nasib kita selama kita hidup di alam dunia ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah apa yang telah diperbuat oleh dirimu sebelum kamu dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita hitung, apakah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung atau kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Di mana-mana kita sering hadir peringatan-peringatan Maulid, peringatan-peringatan haul, maka yang paling terpenting untuk kita semuanya adalah kita semuanya ini thalabul ilm. Kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu pengetahuan. Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mau mengaji, adalah orang-orang yang mau hadir duduk di majelis ilmu. Nah, inilah para hadirin wal hadirat sekalian, apa-apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya ramai-ramai dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, jauh daripada bala, jauh daripada musibah, jauh daripada kecelakaan, kesengsaraan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min darid dunya ila daril akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Tuhan, terima kasih kepada Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bakhar yang telah menyampaikan nasihatnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan kita untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa